Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arkita Ramadhani dari 2018B NPM 18/7014. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan dasar anamnesis dan fisik sistem motorik. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu upper motor neuron dan lower motor neuron. Yang pertama, gejala pada upper motor neuron. Jadi, yang sering dijumpai kerusakan sistem piramidal mempunyai gejala seperti lumpuh, hipertoni, hiperfleksi, dan klonus, serta patologis. Jadi, pada gangguan sistem piramidal itu didapatkan gangguan pada tonus otot, gerakan otot-otot abnormal yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah gangguan pada kelancaran gerak otot volunteer dan gangguan gerakan otot asosiatif. Dan gangguan pada cerebellum dapat mengakibatkan gangguan gerakan berupa gangguan sikap dan tonus. Selain itu juga terjadi ataksia, demenstria, dan tremor intens atau 30 fungsi dari cerebellum ialah keseimbangan pengaturan tonus otot, dan pengelolaan serta koordinasi gerakan volunteer itu sendiri. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah gejala pada kelainan lower upper motor neuron. Jadi, lower upper motor neuron ini mempunyai gejala yaitu lumpuh, atoni, atrofi, dan refleksi. Jadi, sindrom lower motor neuron didapatkan pada kerusakan di neuron motorik, neuraksis, neuron motorik, atau misalnya saraf spinal, plexus, saraf perifer. Jadi, alat penghubung neuraksis dan otot itu merupakan mioneural junction dan otot. Oke, baik, selanjutnya ada kelainan sikap badan pasien dengan berbagai kelainan saraf. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sikap secara keseluruhan dan sikap tiap bagian tubuh pasien itu. Bagaimana sikap tubuh pasien pada saat berdiri, duduk, dan juga berbaring. Ada juga bergerak dan berjalan. Jadi pada pasien berdiri, perhatikan sikap dan posisi badannya, baik secara keseluruhan atau bagian. Selanjutnya, pasien dengan gangguan cerebellum berarti dengan muka membelok ke arah kontralateral terhadap lesi dan bahunya pada sisi lesi agak lebih rendah dan badannya miring ke sisi lesi. Jadi, penderita Parkinson berdiri dengan kepala dan leher dibungkukkan ke depan, lengan, dan tungkai. Berada dalam refleksi, bila pasien ini berjalan, tampak terlihat seolah-olah hendak jatuh ke depan. Gerakan asosiatifnya terganggu, lengan kurang dilenggengkan, dan terlihat tremor kasar, terutama di tangan. Pada anak, distrofia musculorum progressiva terlihat lordosis yang jelas. Bila ia berjalan, panggul seolah-olah berputar dengan maksud agar berat badan berpindah ke tungkai yang sedang bertumpu. Jadi, pada penderita hemiparese oleh gangguan sistem piramidal dengan berada di dalam sikap fleksi, sedangkan tungkai sikap ekstensi. Bila pasien berjalan, tungkai membuat gerakan sirkumdiksi. Pada pasien dengan paravares, jenis yang kentral kerap jalannya seperti gunting, yaitu
tungkai seolah-olah menyilang. Penderita dengan gangguan di cerebellum berjalan dengan kaki mengangkang. Demikian juga dengan penderita tabel dorsalis. Selain itu, penderita tabel dorsalis selalu melihat ke bawah, memperhatikan kaki dan jalannya, sebab kalau tidak, dia akan terjatuh. Pada pasien polineuritis, berjalannya seperti ayam, yaitu tungkai difleksikan tinggi pada persendian lutut supaya dapat mengangkat kakinya yang kurang mampu melakukan dorsofleksi. Selanjutnya ada kelainan ukuran pada beberapa bagian tubuh pada penderita kelainan saraf. Jadi, perhatikan apakah panjang bagian tubuh sebelah kiri sama dengan yang kanan dan dari pasien yang kita periksa. Jadi, orang dewasa yang mengalami lumpuh sejak kecil, untuk ekstremitas yang lumpuh lebih pendek dari yang sehat. Kemudian, perhatikan besar kontur otot, apakah atrofi atau hipertrofi. Perhatikan juga kontur otot pada atrofi besar, berkurang dan bentuknya berubah-ubah. Kelompokkan jenis perifer disertai oleh hipertrofi atau atrofi. Jadi, perhatikan besarnya otot dan bandingkan bila ada atrofi. Mengukurnya dengan mengukur di sekelilingnya. Dan perhatikan pula bentuk otot. Hal ini dilakukan dalam keadaan beristirahat dan sewaktu berkontraksi. Bila didapatkan atrofi, maka kontur berubah atau berkurang. Selanjutnya ada bermacam-macam gerakan abnormal pada kelainan saraf. Yang pertama ada tremor. Tremor merupakan getaran yang timbul karena berkontraksinya otot-otot yang berlawan secara bergantian. Tremor yang perlu diketahui yaitu tremor halus, tremor fisiologis, dan juga tremor kasar. Yang kedua ada korea, yaitu gerakan otot berlangsung cepat dan kasar yang melihatkan satu ekstremitas separuh badan atau seluruh badan. Hal ini dengan khas terlihat pada anggota gerak atas, biasanya lengan dan tangan. Yang ketiga ada attitude atau titose. Di sini gerakan pronasi dan supinasi bergantian, jadi gerakan lambat dan melibatkan otot bagian distal. Namun, demikian cenderung juga menyebar ke proksimal. Banyak dijumpai di penyakit ganglia basal. Selanjutnya yang keempat ada dystonia. Didapatkan kerusakan besar pada ekstrapiramidal yang melibatkan beberapa komponen basal ganglia. Biasanya didapatkan gejala kompleks. Yang kelima ada balesmus. Gerakan otot yang kasar dan cepat dan terutama pada otot-otot skeletal. Baik, langsung saja kita ke pemeriksaan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik palpasi. Jadi di sini yang kita lakukan adalah yang pertama pemeriksa meminta pasien tidur terlentang dan mengistirahatkan ototnya. Lalu pemeriksa melakukan palpasi pada otot pasien untuk menilai adanya konsistensi serta adanya nyeri tekan pada pasien ini. Kemudian palpasi juga bisa menilai tonus otot apakah adanya hipotoni. Selanjutnya langsung kita ke pemeriksaan. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Apakah ada nyeri Ibu? Baik pada pasien ini pemeriksaan palpasi tidak terdapat nyeri. Maka palpasi pada pasien ini dikatakan dalam batas normal.